Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kelapangan waktu hingga kita bisa hadir di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan amalan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh makbulah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita berada tanggal pinten Pak Bu? Tanggal 3 Zulhijjah. Tanggal 3 Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini kembali saya mengingatkan adalah termasuk Ashurul Hurum, terutama lebih-lebih di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Betul-betul waktu ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan, ada 12 bulan, di mana saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara dari 12 bulan ini adalah arba'atun hurum, yakni adalah 4 bulan yang Allah muliakan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sebanding dengan bulan Ramadan, yang kusani sahrani syahrul id Ramadan wa Dzulhijjah. Ada dua bulan
yang tidak berkurang pahalanya sedikit pun, dan keduanya ini merupakan Syahrul Id, bulannya hari raya. Yakni yang dimaksud Rasulullah ternyata Ramadan wa Dzulhijjah. Ramadan disandingkan dengan Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya bulan Dzulhijjah itu keutamaannya sama dengan bulan Ramadan. Hanya para ulama membedakan ketika 10 hari akhir di malam harinya di Ramadan itu lebih utama dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah di siang harinya. Di siang harinya 10 Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan dengan siang di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, karena keutamaan ini saya ingatkan Rasulullah itu biasa mengisi di 10 awal Dzulhijjah itu di samping melakukan amal-amal soleh, amal kebajikan yang disunnahkan untuk dilakukan, kemudian jangan meninggalkan meskipun puasa Arafah. Kalau bisa berpuasalah, memperbanyak puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah ini. Kita isi dengan puasa-puasa yang memang jelas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diisi dengan puasa Nabi Daud ataupun puasa Senin Kamis. Dan ditarjih tidak merekomendasikan puasa secara terus menerus, mengingat yang kemarin sudah saya sampaikan dalilnya dari Hunaydah bin Khalid ternyata itu adalah lemah bila dibanding dengan hadisnya Ibu Aisyah, yang kata Ibu Aisyah Rasulullah nggak pernah puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah. Akhirnya ketika dijab wa taufik, akhirnya yang dimaksud itu adalah ternyata Rasulullah itu kadang melaksanakan, kadang tidak. Artinya di rentangan 9 itu isi dengan amal-amal, diantaranya adalah puasa. Kalau tidak bisa puasa Nabi Daud, ya paling tidak bisa berpuasa nama Pak? Hari Senin Kamis, karena berlipat kali pahalanya. Kemudian pesan Nabi yang kedua, pesan Nabi itu adalah yakuru bidzikri, yakni adalah atau iktsaru bidzikri, perbanyaklah untuk zikir. Dengan apa? Bitahlil, bitahmid, wa takbir, dengan memperbanyak kalimat-kalimat zikir, tahlil, ya, tahmid maupun takbir. Karena ini sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan secara umum. Takbir mutlak itu semenjak 1 Dzulhijjah. Jadi 1 Dzulhijjah ini sudah mulai takbir. Panjenengan mau berangkat ke masjid ini, bertakbirlah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah tercakup dari tahlilnya ada, tahmidnya ada, takbirnya ada. Ibu-ibu yang sedang masak, ya, sambil bertakbiran. Itu yang dilakukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jangan lupa adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan waktu adanya setelah selesai sholat wajib. Kapan dilakukan? Yakni dilakukan adalah pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, yakni pada saat selesai sholat subuh. Berakhir kapan? Berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik di asar, di waktu asar. Itu gunakan untuk takbir. Soal teknisnya para imam, ya, kesepakatan misalkan setelah selesai imam menghadap ke belakang, kemudian bertakbir itu apakah itu 3 kali ataukah berapa, yang penting gunakan, karena ini sunnah Nabi.
kemudian baru lantas disambung dengan zikir. Kadangkala kalau kita zikir dulu kemudian lupa sunnah Nabi, diantaranya adalah untuk bertakbir. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni adalah barang siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya bisunati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka ia akan bersamaku di surga. Nah, dengan mencintai sunnah Nabi itu kita amalkan, termasuk takbir mutlak dan muqayyad itu adalah berarti tandanya panjenengan menghidupkan sunnah Nabi. Kalau sudah menghidupkan sunnah Nabi, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana ma'i fil jannah, maka orang-orang itu akan nanti berada di surga bersamaku. Nah, ini mengingatkan kembali, saling mengingatkan. Kemudian yang kedua yang ingin kita kaji ini adalah sambungan dari kemarin, yakni akan membahas tentang 5 masalah penting seputar kurban yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Karena ternyata banyak yang tidak diketahui ataukah mungkin kurang terlalu diperhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama berkaitan dengan adab dari penyembelihan kurban. Kadang terkait dengan ini, biasanya sebagian ketika menyembelih kurban, yang menyembelih itu kan terkadang itu bukan sohibul kurban. Hal ini bisa difahami. Kenapa? Karena memang mungkin nggak tegel, nggak mampu, akhirnya kadang-kadang minta bantuan jagal. Orang ngerti syariat Islam, orang ngerti, hati-hati pada saat menyembelih itu tidak menggunakan tasmiyah. Wah, ini kacau ini ya. Pastikan kalau memang ingin minta bantuan jagal sing ngerti agama, ya, agar kita tidak, ataukah misalkan yang menyembelih kita jagal hanya bantu untuk bolengi, monggo. Kemudian adab yang penting terkait dengan itu banyak. Kadangkala bagi jagal yang tidak tahu terkait dengan syariat adabnya, biasanya kalau ngungkal gaman pisau itu kadang-kadang malah di depan dari hewannya. Yang ini dilarang oleh Rasulullah. Ini bisa menimbulkan stres bagi sapi. Akhirnya apa Pak? Bu, sapi ini kadang-kadang ya berontak, istilah berontak karena stres. Ada yang sudah mau disembelih lari, akhirnya jadi kejar-kejaran. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan yang diajarkan Nabi berkait dengan adab-adabnya. Ini penting. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kepanitiaan kurban. Apakah boleh? Apakah ada kepanitiaan kurban itu? Ya, diizinkan secara syariat. Apakah zaman Nabi dulu juga ada kepanitiaan kurban yang membantu bagi sahibul kurban untuk menangani, menyembelih, membagikan kepada kaum fakir miskin dan sebagainya? Apakah ada? Bagaimana pandangan tarjih? Jadi kita kaji pandangan-pandangan tarjih di dalam fatwa-fatwa tarjih. Ketika nanti ada berbeda dengan yang lain, monggo. Tetapi di tarjih tidak pernah menyalahkan yang lain. Tetapi kita sudah punya pedoman yang jelas bagi warga perserikatan, yakni adalah himpunan putusan tarjih dan fatwa tarjih ini yang kita pegang. Ini karena apa? Ini adalah intisari hasil istimbat hukum, ya, dari para pakar ahlinya terhadap Al-Quran dan Sunnah.
Sehingga ketika istinbat hukum menghasilkan putusan-putusan tarjih yang nanti akan jadi pedoman warga di perserikatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kurban. Apakah boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Misalkan istrinya sudah meninggal lebih dulu, lantas suaminya diniatkan kurbannya ini adalah istri yang sudah meninggal tadi. Bagaimana hukumnya? Bolehkah ataukah tidak? Nanti perlu kita sampaikan. Kalau pandangan tarjih misalkan seperti ini, kemudian ketika ada yang lainnya kita sampaikan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat ini berkaitan dengan bagaimanakah bolehkah menukar kulit kurban dengan seekor kambing. Jadi biasanya Bapak Ibu gak bisa nangani wis saking hewan kurbannya begitu banyak, akhirnya kulitnya itu belum sempat bisa dilakukan diolah. Akhirnya kemudian berpikir, piye penake ampreh kulit ini bisa termanfaatkan oleh orang lain. Kemudian akhirnya dibelikan hewan kambing, disembelih, didomne kepada fakir miskin atau masyarakat ini. Apakah itu boleh ya ataukah tidak? Justru ini masalah-masalah yang penting yang harus kita ketahui. Nah, kemudian juga yang kelima, masalah yang kelima, apakah boleh dana kurban dialihkan untuk membantu bencana sosial? Jadi pada saat kurban, bencana alam yang luar biasa terjadi, gunung meletus, dan masyarakat itu sangat membutuhkan uluran tangan kita. Rumahnya rusak habis, kemudian semuanya ya, hartanya hilang ya, dan seterusnya. Sehingga mereka itu butuh uluran tangan dari kaum muslimin. Bolehkah itu disalurkan kepada kurban bencana alam yang sangat membutuhkan? Nah, inilah yang akan kita kaji. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan dengan kepanitiaan kurban. Jadi nanti bisa dilihat di dalam fatwa tarjih terkait dengan itu, dengan kepanitiaan kurban itu ya. Ada ini. Nah, lebih dahulu saya awali dari masalah yang penting berkaitan dengan masalah adab-adab menyembelih hewan kurban yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Ya, jadi kalau di dalam tarjih diantaranya di Majelis Syura Muhammadiyah paling tidak ada 5 ya. Meskipun di yang lain itu banyak, tapi terangkum 5 ini saya kira sudah mewakili. Nah, yang pertama, adab pertama berkaitan dengan penggunaan alat untuk menyembelih ya. Dipastikan pisaunya adalah pisau yang tajam. Jadi kalau bisa kita itu tiap-tiap masjid yang ingin menyelenggarakan kurban itu sudah punya inventaris pisau. Sampun kagungan Pak nggih? Inventaris itu, ya itu diinventariskan. Ada teman yang beli dan betul-betul ini adalah pisaunya tajam banget. Tapi juga mahal. Kadang-kadang kalau pesan di Pande itu masih ketika menyembelih itu masih ada kelet, gajinya masih kelet. Tetapi itu yang mahal, ada teman yang punya itu beli
ya di Jogja itu mahal sekali, kira-kira hampir sekitar 2 juta, tetapi sudah dengan mulai sembelihnya yang digunakan untuk menyembelih sekaligus itu adalah untuk bulengi. Ya ini monggo itu perlu dipikirkan. Jadi tidak harus kita itu bertahan kepada jagal. Ya, lek jagale paham betul syariat tidak apa-apa. Kadang-kala lek nggak paham kita mewakilkan ini kan jadi satu persoalan. Jadi itu harus dipastikan pisau tajam. Nah, penggunaan pisau tajam ini agar hewan kurban tidak lama tersakiti. Kalau biasanya pisaunya apa Pak? Gablok, ketul, itu malah menyakitkan hewannya. Karena lama kok gak mati-mati. Karena apa? Karena pisaunya tidak tajam. Kalau pisau ini adalah yang tajam, yang bisa mempercepat kematian hewan kurban. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang terhadap hewan kurban. Jadi kasih sayang itu tidak hanya sesama manusia, tetapi terhadap hewan itu Rasulullah betul-betul ini memperhatikan. Di dalam penyembelihan pastikan gunakan adalah memang pisau yang tajam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis, ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum faksinu al-qiblata wa idza dabahtum fa aksinu ad-dabha wa liyujida ahadukum safratahu fal yurih ya dabihatahu." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini penting. Jadi penting yang harus diketahui, pastikan pisau itu tajam. Biasanya itu kalau si tukang jagal itu membawa juga alat untuk mengasah, ya. Apa ya, semacam nopo nih Pak? Kados kikir nopo. Begitu dianukan, setelah digunakan nyembelih digunakan seperti itu. Ya, barangkali ini penting. Ya, kita juga memiliki alat-alat tersebut, apalagi juga perlu adanya pelatihan ya, pelatihan berkaitan dengan penyembelihan kurban yang syar'i. Kemudian masalah yang kedua yang harus diketahui kaum muslimin adalah ini penting berkaitan dengan masalah adab. Jangan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Jadi kadang-kala orang yang nggak tahu jaganya ketika akan menyembelih ditunjukkan hewannya, akhirnya hewan stres saat mau disembelih sudah olah. Karena apa? Karena tidak memperhatikan adab, yakni hendaklah jangan di depannya. Kemudian pastikan ketika menyembelih hewan, jangan hewan yang lain itu tahu. Jadi jadi yang satunya disembelih, kemudian hewan yang lain itu mengetahui, itu tidak boleh. Bisa menimbulkan stres. Bagaimana caranya? Panitia ya yang diamanati untuk itu maka tutup agar hewan-hewan itu dipastikan tidak tahu tatkala hewan itu akan disembelih, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk adalah hewan itu stres. Ini penting. Juga ketika menyembelih perhatikan, karena hewan yang ketika disembelih itu menurut penelitian ya, dalam penelitian insya Allah kalau nggak salah di UNER ya, di UNER penelitian ternyata hewan itu
mati betul setelah disembelih itu kurang lebih 15 menit. Jadi ketika disembelih itu kadang-kala pun pecah Pak, tapi jane urung. Ketika itu belum mati, kemudian kita buleni, kita potong-potong, akhirnya jadi apa Pak? Menurut hukum jadi bangkai. Nah, lek pun dados bangkai niku dos pundi mangke? Ini kan bermasalah. Makanya itu harus diketahui, pastikan betul. Paling tidak tunggu 15 menit. Pastikan hewan itu mati. Karena kalau jika tidak mati, ya menurut hadis itu nanti akan ketika kita potongi itu jadi bangkai, ya. Sehingga ketika kita tasyarufkan kepada orang-orang miskin, akhirnya kan jadi sesuatu yang haram. Ini harus betul-betul diperhatikan. Yang paling tanggung jawab ya termasuk ini adalah yang diamanai. Amanah ini harus tanggung jawab buat panitia. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang betul mengawasi di dalam penyembelihannya, kemudian di dalam pembagiannya diawasi dengan baik, dengan betul, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bi haddi sifar, ya, wa antuwara an al-bahaim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau agar tajam dan untuk tidak memperlihatkan pisau tersebut kepada hewan. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ya. Jadi disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Qawaidiyah, hewan yang tidak disembelih dihadapkan ke arah kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih, lehernya dihadapkan ke arah kiblat, bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah memposisikan, ya ini ditarjih tadi, memposisikan kepala di selatan, kaki di barat, dan leher menghadap ke arah barat kalau kita dari sini. Tetapi di dalam fatwa tadi juga boleh juga kepala di utara. Ternyata itu diperbolehkan, asalkan yang penting upayakan leher, ya, ini menghadap ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Kemudian Imam Nawawi rahimahumullah di dalam kitab Al-Majmu', beliau menjelaskan, disunahkan orang yang menyembelih untuk menghadap kiblat dan hendaknya dia juga mengarahkan hewan kurban agar menghadap kiblat. Hal ini disunahkan untuk semua sembelihan, tetapi khusus untuk hewan hadyu dan kurban lebih ditekankan lagi karena menghadap kiblat adalah ibadah, adalah dianjurkan. Bahkan sebagiannya diwajibkan. Adapun cara menghadap hewan kurban ke arah kiblat, ya, ini ada 3 pendapat. Yang paling benar adalah menghadapkan tempat sembelihannya hewan tersebut, yaitu lehernya ke arah kiblat. Yang penting lehernya diarahkan ke arah kiblat dan tidak menghadapkan wajah hewan tersebut, supaya penyembelihannya juga bisa menghadap ke kiblat. Nah, ini menurut Imam Nawawi. Nah, sehingga posisi yang tepat yaitu meletakkan kepala atau bagian
atas hewan di arah selatan dan bagian belakang hewan itu di arah utara, sedangkan kaki, perut, leher dan kepala menghadap ke arah kiblat atau barat laut. Ini khusus untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. Nah, ini yang dimuat di dalam di fatwa tarjih seperti itu. Jadi posisinya yakni kepala berada di selatan kalau di tempat kita ini, tapi juga boleh ketika diposisikan di sebelah utara. Tapi yang penting lehernya itu menghadap ke arah kiblat. Nah ini karena itu adalah masuk ibadah, dengan demikian ya sudah ya kita lakukan sesuai petunjuk ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang keempat, membaringkan hewan yang akan disembelih di atas lambung sebelah kiri. Nah, Imam Nawawi dan para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri, karena ini akan memudahkan penyembelihan untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegangi leher dengan tangan kiri. Jadi sebagaimana yang dituturkan Imam Nawawi adalah untuk mempermudah penyembelihannya, ini adalah dengan membaringkan yakni sisi kirinya. Meskipun ada juga yang berpendapat di kanan. Tapi yang penting hewan itu nanti upayakan agar ketika jatuh itu jatuh dengan cara yang baik. Nah, itu dibutuhkan teknik. Tapi panjenengan biasanya menangani sendiri, Pak nggih? Ditangani sendiri napa dibantu kalih jagal? Biasanya pun termasuk yang menjatuhkan, merobohkan. Oke, nggih. Oh, nggih. Biasanipun teng masjid, nggih kula niku nggih ngaten, biasanipun jasa jagal niku, tapi saniki mencoba. Ayo dicoba, insyaallah bisa. Asalkan napa Pak? Alat-alat sudah ada. Kepengker malam Sabtu akhiripun kita kumpulkan panitia. Kula style niku adalah napa tutorial di YouTube bagaimana cara merobohkan hewan itu dengan cara yang mudah. Ya, bagaimana cara ngalinya, bagaimana menariknya itu bermanfaat. Jadi kalau kita paling tidak itu bisa untuk pembanding. Oh, cara ini seperti ini. Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam rangka untuk merobohkan. Kadang-kadang merobohkan ini kalau memang belum punya ilmunya itu juga sulit, angel ya. Ya, ini seperti itu. Jadi ada ikhtiar seperti itu dan juga ada komunitas jamilah. Nate mireng napa mboten niki? Komunitas jamilah niku di antara komunitas dia menawarkan diri ya untuk melatih daripada orang-orang sing pengen faham, pengen terlatih bagaimana cara menyembelih yang syar'i. Jadi kita dilatih. Beberapa waktu yang lalu di Al-Azhar di Sukoharjo itu mengundang. Kemudian di Mujahidin di Sobo pun juga seperti itu. Nah, kita bisa mengundang itu. Biar kita ketika nyembelih itu ya syar'i sesuai dengan yang Rasulullah SAW ini sunahkan. Jadi enak sudah kita dibimbing tanpa kita membayar. Ini monggo, ini bisa kita mulai mencoba sendiri, tidak hanya kita tergantung pada jagal. Insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Selagi kita sudah punya ilmunya. Kemudian yang terakhir, adab yang kelima adalah menginjakkan kaki di leher hewan. Nah, adab ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kakinya di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah dan bertakbir, kemudian baru menyembelih, yakni 2 ekor domba dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah tasmiyah
itu wajib takbir. Kemudian di hadis lain adalah dengan cara menyebutkan orang yang berkorban. Misalkan hada min Abdullah. Jadi sing kurban ini Pak Abdullah. Hada min Abdullah. Bisa misalkan wa alihi dan keluarganya, atau wa usratihi dan untuk keluarganya. Jadi niatnya itu di samping untuk orang misalkan kepala keluarga, itu juga untuk keluarganya, sehingga semua tercakup. Nah, itu cara kita berdoa. Nih, jadi itu Bapak ya, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini masalah pertama yang harus kita ilmui. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan kepanitiaan kurban. Apakah boleh menggunakan kepanitiaan kurban dalam rangka membantu shahibul kurban itu memudahkan penyembelihan? Karena kalau hanya shahibul kurban yang boleh, kadang-kala satu gak tegel, tidak semua orang itu tegel nyembelih. Yang kedua juga gak tahu ilmunya, sehingga dari itu maka digunakan adalah orang yang membantu untuk menyembelih. Nah, bagaimana syariat Islam? Ya, ini dimuat di tarjih berkaitan dengan ini, bahwa kepanitiaan kurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah kurban, dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban, dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah itu biasanya disembelih sendiri, tapi kadangkala itu minta kepada Ali untuk apa? Untuk menyembelihkan hewannya sekaligus untuk membagi-bagikan. Itu kan semacam panitia, jadi dibantu. Artinya apa? Artinya hal ini boleh. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi wa ayaksima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi hizaratiha syai'an, rawahul Bukhari. Yang artinya bahwasanya Ali bin Abi Thalib cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali agar ia melaksanakan kurban, dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya, dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jagal. Artinya apa? Artinya Ali ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk membantu hewan Rasulullah yang akan dikurbankan, lantas kemudian nanti juga dibagikan. Dan Rasulullah berpesan jangan sedikit pun memberikan hewan kurban itu dalam pekerjaan jagal. Artinya jagal itu tidak boleh memperoleh sebagai upahe belah, kemudian dia itu diupahi karo daging kurban tersebut. Itu tidak boleh. Kalau ingin memberikan itu barangkali hadiah. Biasanya kan wonten Pak, wis aku jagale tak nyembelih sebagai upahnya, nanti dia mengambil kulitnya. Itu tidak boleh. Jadi ngopai jagal dari bagian hewan kurban, misalkan kulitnya itu tidak boleh. Tetapi kalau panitia kurban yang merupakan kepanjangan tangan dari shahibul kurban yang minta kepada shahibul kurban,
berkaitan dengan itu karena sudah dipasrahkan, kemudian misalkan ingin menghadiahkan, ya, menghadiahkan bukan upah ya, menghadiahkan boleh. Nah, kemudian kadangkala ketika sapi yang akan kita sembelih, misalkan sapi itu karena ini adalah kerjasama atau patungan 7 orang. Nah, harga sapi barangkali wonten sing kisaran 20 21 tergantung besar kecil badannya, gemuk tidaknya. Nah, ini panitia harus bagaimana pinter kalau memang menggunakan jasa jagal ini untuk membantu bolengi agar cepat. Nah, caranya bagaimana? Kalau begitu adalah kalau misalkan dengan urunan 3.000, 3 juta, berarti akan ketemunya pinten, Pak? 21 juta. Ya, berikan kira-kira cari yang di bawah itu, misalkan yang harga 20. Dengan harapan apa? Yang 1.000 itu nanti adalah bisa digunakan operasional. Ya operasional ya digunakan untuk tas kreseki yang akan nanti dibagikan. Niku kan betahaken niku. Ya, niku. Nah, termasuk nanti adalah terkait dengan itu adalah upah dari bukan yang dikurbankan tadi, yang disepakati harganya karena 20 ada sisa itu tidak perlu ngambil kas masjid. Dari sisa itu sampaikan kepada sahibul kurban harganya sekian. Ini sisa ini karena yang menanggung itu sahibul kurban, ya dimanfaatkan untuk operasional di dalam penyembelihan. Ini jadi itu sehingga ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan demikian, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan kurban, panitia kurban. Kendati demikian, memang untuk kelancaran efektivitas dan efisiensi itu boleh dipandang penting, ya, adanya semacam kepanitiaan. Karena tadi dicontohkan berkaitan di hadis itu Ali bin Abi Thalib itu membantu, diminta oleh Rasulullah ya untuk menyembelihkan hewannya sekaligus juga membagi-bagikan. Artinya apa? Kalau ini kita kiaskan kan sama dengan ya tugasnya sama dengan panitia. Ya. Nah, inilah berdasarkan hal tersebut Majelis Tarjih ya di dalam fatwanya adalah dibolehkan pembentukan panitia kurban ini untuk efektivitas dan efektifnya kegiatan penyembelihan. Nah, tugas dari panitia kurban membantu shahibul kurban. Jadi membantu shahibul kurban. Fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban. Panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelihan dari hewan kurban, namun dapat membebankan kepada shahibul kurban. Jadi dibebankan kepada shahibul kurban. Dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Ali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa aqsima juludaha wa jilalaha wa amarani alla u'tiya al jazzara minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Rawahul Abu Dawud. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah telah memerintahkan kepadaku agar membantu pelaksanaan kurban ontanya dan agar membagikan kulit dan pakaiannya, dan beliau pun memerintahkan kepadaku agar aku tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban kepada jagal. Ali berkata, kami memberikan upah jagal
dari harta kami. Ini riwayat Abu Dawud. Berarti yang itu yang tadi bisa jadi Ali itu memberikan dari kantongnya sendiri, bisa jadi ini sudah oleh Rasulullah dimandatkan. Jadi dari ini yang di dalam tarjih seperti itu. Kemudian masalah ketiga yang penting yang harus kita ketahui, bagaimanakah hukumnya kurban untuk orang yang meninggal. Maksudnya begini, tadi sudah saya sampaikan. Maksudnya ada keluarga kita yang sudah meninggal. Ya, misalkan tadi istri, ya, istrinya sudah meninggal lebih dahulu. Kemudian karena bapak sebagai kepala keluarga sangat sayang kepada istri, lantas kemudian berpikir ia pengen untuk melaksanakan kurban, niatnya untuk almarhumah. Ya, ini bagaimana menurut syariat Islam, menurut pandangan tarjih. Jadi dijelaskan bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ini kalau ditarjih ini adalah tidak boleh. Dasarnya adalah Allah taziru waziratu wisran ukhra. Dalam surat Najm ayat 38 dan 39, wa alaysa lil insani ila ma sa'a. Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Dikecualikan karena adanya nazar. Semasa hidupnya itu, misalkan tadi almarhum atau almarhumah, dia itu punya nazar ketika masih hidup. Ya, ini jadi adanya wasiat, ya, orang yang meninggal dunia. Apabila seseorang pada saat masih hidup bernazar akan menyembelih kurban, ya, pengen menyembelih kurban, tapi ternyata kedahuluan dipanggil oleh Allah. Ya, dia sudah wasiat, saya berkurban, akan berkurban, tetapi sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Kalau itu sudah dinazarkan, ya, maka hal ini harus ditunaikan oleh keluarganya. Itu kalau nazar, jadi boleh. Jadi ketika nazar tadi, ya, bagi almarhumah yang sudah meninggal itu, dia menazarkan kalau sudah nanti dapat katakan rezeki, ya, keluarganya juga banyak, artinya banyak secara materi, ya, itu sangat tercukupi. Dia pengen sekali untuk tahun depan akan melakukan kurban atau berkurban, tapi tiba-tiba ini dipanggil oleh Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, mewasiatkan, menazarkan, maka keluarganya hendaklah berkewajiban untuk menunaikan dari almarhum atau almarhumah ini. Nah, ini menurut pandangan tarjih seperti itu. Karena nazar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta orang yang ditinggalkannya, maka demikian pula hanya dengan nazar. Ya, mempersamakan nazar dengan hutang ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ya, di dalam hadis tersebut dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan datang pada Nabi seraya berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji. Tetapi sebelum sempat menunaikan nazar hajinya itu, terlebih dahulu dipanggil oleh Allah atau meninggal. Kemudian dia tanya, apakah saya harus menunaikan haji itu ya Rasulullah? Lantas Nabi menjawab, iya, kerjakan haji itu untuk ibumu, diniatkan untuk ibunya.
Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang, engkau wajib membayarnya? Tunaikan hak Allah. Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-haknya. Jadi kalau sudah bernazar, termasuk bernazar haji tadi, pengen berhaji, nazar belum kesampaian nazar itu, maka wajib bagi keluarganya yang mampu ya untuk menazarkan dari almarhumah tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu pengecualian ya menurut tarjih seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan persoalan yang ketiga, yakni adalah meniatkan kurban untuk mayit orang yang meninggal. Kalau dalam pandangan tarjih tadi itu adalah tidak boleh ya. Dibolehkan, dikecualikan itu adalah berkaitan dengan nazar. Jadi sebelumnya itu sudah ada nazar atau sudah ada wasiat yang belum sempat untuk dilaksanakan, dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Akhirnya ya harus anggota keluarganya, anaknya ini harus menunaikan ya apa yang sudah diwasiatkan atau dinazarkan oleh almarhum atau almarhumah tersebut. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi menurut mazhab Hambali ini boleh. Jadi kalau menurut dari mazhab Hambali ini bahwasanya orang yang sudah meninggal, keluarga yang masih ada meniatkan kepada orang yang sudah meninggal dari keluarganya tadi niat kurban, itu boleh. Itu boleh menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali itu boleh. Bahkan ada juga di antaranya adalah fatwa di Saudi itu yang juga membolehkan. Nah, ini soal pandangan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang penting kita tahu ilmunya. Kalau majelis tarjih punya argumen seperti itu, ya didasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tadi, seperti itu, akhirnya kesimpulannya adalah, oh ini kok tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Hanya yang dibolehkan itu yang wasiat, ya diniatkan. Karena dikecualikan orang yang wasiat ya sebelum meninggal atau bernazar, maka wajib ditunaikan. Nah, ini monggo kita bisa menyikapi persoalan tersebut. Kalau kita mengikut pas mazhab Hambali itu boleh. Ya, boleh. Masalah diterima tidaknya itu adalah urusan Allah. Ya sudah, urusan Allah. Yang penting kita melakukan seperti itu, ya insya Allah kok gak dosa. Ya tidak ada dosa. Jadi inilah. Jadi memang jangankan Bapak Ibu, di zaman Nabi itu loh, zaman Nabi sampai sahabat itu yang namanya perbedaan pendapat itu sudah biasa. Jadi para sahabat sendiri pernah kejadian, Rasulullah pernah mengirim utusan ke Bani Quraidah pada dua sahabat. Kemudian pesan Nabi, jangan sekali-kali melaksanakan sholat asar sebelum sampai di kampung Bani Quraidah. Nah, kecerdasan para sahabat menerima hadis dari Nabi itu ternyata berbeda-beda. Enek sing pinter, enek yang sing biasa. Ini. Nah, yang satunya dia secara tekstual itu sesuai dengan teksnya. Oh, Rasulullah itu melarang saya untuk sholat asar sebelum sampai di kampung Bani Quraidah. Akhirnya apa? Jaraknya jauh, ditempuh dalam perjalanan yang lama. Akhirnya apa? Akhirnya atas dasar dia memegang teks hadis itu, akhirnya apa? Akhirnya sholatnya terlambat. Baru sampai sana itu di maghrib atau isya baru melaksanakan sholat asar. Ya, itu karena pemahamannya sahabat yang satunya pemahamannya kontekstual. Artinya dia mengambil ruh pesan
apa yang disampaikan Nabi itu, yang dimaksud itu adalah agar kita bersegera sampai di kampung Bani Quraidah. Akhirnya apa? Aman. Kemudian ketika dalam perjalanan waktu asar dan asar bersegera kemudian melanjutkan. Dua-duanya matur ke Nabi terkait dengan kasus itu. Tapi Nabi itu bijaksana, tidak menyalahkan di antara keduanya, membetulkan keduanya. Itulah istihad. Istihad itu ketika betul dapat 2 pahala, ketika salah masih dihargai 1. Sehingga tidak ada yang mengatakan berbeda pendapat sedikit, jangan ikut kajian Ustadz Syubhat, ikut saja kajian Ustadz Sunnah. Akhirnya ada kelompok yang mengatakan Ustadz Syubhat, ada Ustadz Sunnah. Akhirnya terjadi pengelompokan seperti itu. Ya, ini kan terjadi seperti itu. Ada mereka yang dengan gampang mengkafirkan ketika berbeda manhajnya, dan rumangsane kelompoknya sendiri yang paling benar. Padahal ditarjih itu, termasuk ditarjih itu adalah apa yang hasil dari istinbat hukum, hasil dari kajian ditarjih, di putusan tarjih maupun di fatwanya. Bila mana menemukan sesuatu itu ternyata ini lemah, ini bisa dikoreksi dan kemudian dibawa di munas untuk digodok kembali, kemudian lantas akan menjadi keputusan. Apa keputusan yang akhir tersebut? Jadi seperti itu, dan tidak pernah menyalahkan yang lain. Itu manhaj tarjih. Jadi ketika punya pandangan seperti ini, ya sudah. Nah, contohnya saya beri contoh, sudah pernah saya sampaikan. Kenapa di putusan tarjih itu Muhammadiyah itu tidak menyunahkan sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah taubat? Nah, bukankah hadisnya ini ada ulama yang mensahihkan? Apa dasarnya, alasannya? Ternyata hasil kajian dari majelis tarjih, hasil kajian ternyata sholat sunnah taubah dan sholat sunnah tasbih itu hadisnya didasarkan pada hadis yang lemah. Itu pun juga jadi perselisihan ulama-ulama tempo dahulu, hingga yang namanya Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah ya, di dalam satu kitabnya ya, beliau juga tidak memasukkan di Zadul Ma'ad, beliau enggak memasukkan sholat sunnah, yakni berkaitan dengan masalah tasbih dan sholat sunnah taubat ini, karena mereka tahu tentang hadisnya adalah lemah. Demikian juga Syaukani di dalam Nailul Autornya juga tidak memasukkan tentang kesunannya berkaitan dengan masalah sholat sunnah tersebut. Demikian juga As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salamnya juga tidak memasukkan. Artinya ulama dulu itu sudah mengkaji. Oh, ternyata hadisnya lemah. Nah, di Muhammadiyah para pakar tarjih itu juga ternyata hasil dari kajiannya sama, ketemunya hadis yang lemah, sehingga tidak dimasukkan dalam putusan tarjih. Ya, ini khawatir apa? Khawatir nanti masuk pada suatu ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, atau dalam bahasa kita adalah perbuatan bid'ah. Itu yang betul-betul dijaga oleh Muhammadiyah. Jadi kalau hadisnya memang hadis tidak bersifat dzon, masih ragu-ragu, ya sudah, tidak usah. Masih banyak amalan ibadah yang lain didasarkan atas hadis yang sahih. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, masalah keempat, bolehkah menukar kulit kurban dengan seekor kambing? Dengan seekor kambing, kemudian lantas itu digunakan kambing tadi disembelih, daripada kulitnya gak enek sing iso ngopeni, kulitnya gak enek sing iso ngopeni, akhirnya itu ada inisiatif nek ngono kuwi wis itu ditukarkan
atau dijual, hasilnya ditukarkan untuk kemudian dibelikan kambing, kemudian disembelih, didone. Jadi tidak ada yang memanfaatkan secara pribadi. Kalau dimanfaatkan secara pribadi, ya itu yang tidak boleh. Panitia memanfaatkan, wis turah daripada gak ini anune wis tak doli, engko tak peke dheweke. Itu yang tidak boleh, itu yang terlarang. Tetapi itu digunakan untuk kembali apa? Untuk dikorbankan kembali. Nah, itu boleh. Dasarnya apa? Di dalam hadis Ahmad. Ya, hadis Ahmad. Qala Sulaimanu ibnu Musa akhbarani Zubaidun anna Aba Sa'id al-Khudriya ata ahlahu wa wajada qas'atan min qadidil adha fa aba ayyakulahu fa ata Qatadah ibnu Nu'man fa akhbarahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fa qala inni kuntu amartukum alla ta'kulul adha alla ta'kulu adhahiya fawqa salasati ayyam ya litasa'akum wa ini ukhilluhu lakum fakulu minhu ma syi'tum wa la tabi'u luhuma al-hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha rawahul Ahmad. Jadi di dalam hadis ini dari Sulaiman bin Musa berkata, Zubaid telah menceritakan kepadaku bahwa aku Sa'id al-Khudri telah mendatangi keluarganya. Kemudian ia mendapati semangkok besar dendeng dari daging kurban dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri mendatangi Qatadah ibnu Nu'man dan menceritakannya bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari agar mencukupi kamu sekalian. Dan sekarang saya membolehkan kamu akan hal itu. Oleh karena itu makanlah bagian dari kurban tersebut yang kamu sukai. Jangan kamu menjual daging al-hadyu, daging hewan dam dan daging hewan kurban. Makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan kurban itu dan jangan kamu menjualnya. Riwayat Ahmad. Kemudian di dalam hadis muttafaqun alaih diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk mengurus unta kurban dari beliau agar saya membagikan dagingnya, kulitnya dan perlengkapan unta itu kepada orang-orang miskin serta tidak memberikan sedikit pun untuk upah penyembelihnya. Nah, di tarjih dijelaskan terhadap larangan menjual kulit hewan kurban sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad. Para ulama diantaranya Al-Auza'i, Ahmad, Abu Thawr dan juga mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkan menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu ditasarufkan untuk kepentingan kurban. Jadi para ulama itu membolehkan untuk kepentingan kurban. Jadi dibalik neh gak dipek dewe, dipek panitia kurban, itu yang gak boleh. Ini bisa dilihat di dalam kitab Nailul Autar di juz 3 ya, As-Sokani ya, di halaman 202. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham melainkan dengan barang. Karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan. Intinya kalau dimanfaatkan boleh. Tetapi biasanya kalau kita misalkan kalau tidak kita jual dulu ya untuk mendapatkan uang, kemudian dibelikan lagi, kadangkala kalau kita menukar dengan kambing belum tentu bisa. Tetapi niatannya adalah untuk dimanfaatkan
dagingnya untuk dikembalikan, ditasarufkan, itu boleh menurut tadi pendapat para ulama. Ya, diantaranya adalah pendapat daripada Al-Auza'i, Ahmad Abu Sur, ya, ini membolehkan, dan juga mazhab Asy-Syafi'i sepanjang ditasarufkan untuk kurban. Jadi dari keterangan di atas ini dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing yang selanjutnya dibagikan pada orang-orang yang berhak, itu boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir, yang kelima, sedikit, karena adalah 5 masalah yang penting untuk disampaikan, yang kadang-kala jarang untuk ini disampaikan. Makanya di dalam tarjih itu sudah ada persoalan-persoalan tersebut. Yang kelima, bolehkah dana kurban yang akan direncanakan untuk kurban, untuk membeli hewan, kemudian ternyata digunakan untuk membantu bencana sosial, tetapi harus seizin mereka yang sudah ingin berkurban. Mau berkurban, sudah mengumpulkan itu panitia, lah tiba-tiba saja kok ada yang namanya bencana alam. Dan bencana alam itu butuh uluran tangan kita. Itu yang malah lebih harus kita dahulukan, karena ini merupakan kewajiban kita bersama. Nah, akhirnya digunakan untuk itu. Tentunya dengan sepengetahuan hasil dari musyawarah. Nah, ini. Nah, di tarjih dijelaskan bahwa ibadah dalam Islam ada yang dihukumi wajib dan ada yang dihukumi sunnah. Di antara yang dihukumi wajib yaitu menyelamatkan jiwa yang terancam kematian. Jadi kalau tidak kita bantu kurban bencana alam, wis gak duwe apa-apa, wis omahe entek, pakaiane juga terlalap api, ya. Sehabis gunung tertentu meletus, ya, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Lek tidak ditolong, ini dia bisa meninggal karena nggak ada yang nolong. Maka hal yang demikian itu adalah harus kita dahulukan. Jadi di antara dihukumi wajib yaitu menyelamatkan jiwa yang terancam kematian. Nah, kehidupan adalah salah satu dari 5 kemaslahatan doruri yang oleh karenanya harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya dengan segala kemampuan yang ada. Jika seseorang tidak mampu berupaya untuk mempertahankan hidupnya, maka wajib bagi orang lain untuk memberikan bantuan dalam mempertahankan hidup orang yang tidak berdaya itu. Perbuatan membantu menyelamatkan jiwa orang lain seperti ketika terjadi bencana alam, baik adanya tsunami, gempa bumi yang lainnya, mendapatkan penghargaan dari Allah. Jadi menyelamatkan jiwa itu dihargai oleh Allah sebagai penyelamat kehidupan seluruh umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Al-Maidah 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, jadi menjaga kehidupan manusia, ya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ketika di tempat tertentu, kampung yang mendapatkan bencana tsunami atau gunung meletus di daerah tersebut, di kampung tersebut, ketika kita menjaga kehidupannya, berarti sama dengan kata Allah, seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, itulah yang menjadikan bahwasanya itu boleh. Jadi itu yang di tarjih
berkaitan dengan persoalan itu sehingga bisa disalurkan itu. Tentunya dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Kalau musyawarah misalkan ternyata tidak menemukan jalan, terus aku tetap tak gunakan kurban, ya monggo, yang mau saja. Ini lebih urgen, lebih penting dan merupakan kewajiban daripada kaum muslimin. Itu lebih diutamakan daripada ibadah kurban yang merupakan sunnah muakkadah. Ini lebih kuat untuk segera ditunaikan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan 5 masalah yang penting di seputar kurban yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum di seputar kurban yang harus kita ketahui, yang sumbernya ini dari tarjih, ya, di fatwa-fatwa tarjih ini memberikan pencerahan manfaat buat kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita hari ini. Ya, nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.